Banyak orang Kristen telah menerima kebaikan-kebaikan dari sesama mereka, tapi dengan cepat melupakan kebaikan-kebaikan orang itu dan tidak berterima kasih kepada orang-orang baik itu. Yusuf pernah di penjara Mesir. Pada saat yang bersamaan masuk juga ke penjara itu juru minum dan juru roti Firaun. Lalu mereka mimpi aneh, tapi Yusuf diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tafsir mimpi. Yusuf lalu menafsirkan mimpi keduanya. Dan fokus saya adalah pada juru minum Firaun itu. Perhatikan Kejadian 40. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalmu kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, dari penjara ini. Tapi apa yang terjadi? Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Banyak kita hidup seperti juru minum ini, yang senang menerima kebaikan orang lain, tapi dengan sangat cepat melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita terima. Mengomentari dilupakannya Yusuf oleh juru minum ini, Jameson, Fawcett and Brown memberikan komentar seperti ini. Ini adalah sifat manusia. Betapa mudahnya manusia ketika berada dalam kemakmuran melupakan dan mengabaikan orang-orang yang telah menjadi teman mereka dalam kesulitan. Di dalam kesulitan ada banyak orang menjadi teman dan memberikan dukungan, memberikan dorongan, memberikan pertolongan. Tapi begitu mereka berada dalam kemakmuran, mereka segera melupakan dan mengabaikan orang-orang yang menjadi teman dalam kesulitan. Nabi Amos pernah mengecam orang-orang seperti ini yang pernah menikmati kebaikan Israel, tapi setelah Israel mengalami malapetaka, kehancuran, tidak ada yang peduli sama sekali. Amos 6 ayat 6, saya kutip dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Kamu minum anggur dari gelas yang diisi penuh, dan kamu memakai minyak wangi yang terbaik, tapi kamu tidak bersedih hati atas kehancuran Israel. Waktu Israel jaya, kamu minum anggur dari gelas yang diisi penuh, dapat kebaikan. Kamu pakai minyak yang terbaik, dapat kebaikan dari sana. Begitu Israel hancur, kamu tidak bersedih. Bahkan mungkin kamu bersorak-sorai atas kehancurannya. Dengan kata lain, Amos mau berkata, kalian sebenarnya adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menjadi sahabat dalam kesulitan. Tentang rasa tidak tahu berterima kasih ini, pengkhotbah juga berkata dalam pasal 9, 14, 15, ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya dia menyelamatkan kota itu, tapi mengingat orang yang miskin itu. Celakanya banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan melakukan hal yang sama. Dalam hidup ini banyak orang yang hidup dengan sikap tidak tahu terima kasih. Mereka segera melupakan kebaikan orang-orang dan tidak berterima kasih. Sudah melupakan, tidak berterima kasih, itu sudah jelek, sudah buruk. Tapi lebih buruk lagi jikalau membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan. Seperti kata pepatah, air susu dibalas air tuba. Fokuslah kepada kebaikan orang lain dan kejelekanmu, dan bukan berfokus pada kebaikanmu sendiri dan kejelekan orang lain. Sebelum kamu berbuat jelek pada orang lain, sebelum kamu berbuat tidak baik pada orang lain, pikir sejak sekian tahun yang lampau pernah terima kebaikan dari orang itu atau tidak. Sebelum kamu mengucapkan kata-kata mengecam sesamamu, pikir pernah menerima kebaikan dari mereka atau tidak. Seandainya dia tidak pernah berbuat baik, bahkan dia pernah berbuat jahat padamu, bukankah kamu harus membalas kejahatan mereka dengan kebaikan? Tapi celakalah kamu jikalau kebaikan kamu terima, tapi kamu balas dengan kejahatan. Pikir ini, sebelum kamu berbuat yang tidak baik pada orang, lihat flashback ke belakang. Adakah kebaikan dia, entah langsung atau tidak langsung, yang membawamu sampai pada hari ini? Kita harus belajar jadi orang Kristen yang tahu berterima kasih.